Halo. Pul. Oh. Ya. Ya. Teman-teman, perkenalkan nama saya Nafadila Legistiawati, bisa dipanggil Dila. Saya di sini ingin memperkenalkan Anda tentang isu gender dan feminis dalam hubungan internasional. Feminis dalam hubungan internasional berfokus pada perbedaan dasar antara gender, yaitu pria dan perempuan, dan bagaimana perbedaan tersebut mempengaruhi politik internasional. Feminis ini dalam hubungan internasional muncul pada akhir tahun 1980-an yang sebagai keprihatinan kepada realis. Selain mendasari diri pada pemikiran Machiavelli, Robes, dan Rousseau, paradigma realis juga dipengaruhi dari internasional pada Perang Dunia Kedua. Realis berasumsi dunia sebagai anarkis, sehingga menyarankan untuk memperbesar kekuatan atau power terhadap militer. Perspektif feminis dalam HI didasari pada anatologi dan epistemologi yang berbeda dengan konvensional HI. Menggunakan gender sebagai kategori analisis, gender cenderung disambungkan dengan perempuan, padahal gender juga bisa membicarakan laki-laki dan maskulinitas. Ya, ketika kita membicarakan gender, orang akan merasa terserang secara personal. Jadi sekarang kita masuk ke pengertian feminisme. Apa sih itu feminisme? Feminisme berasal dari bahasa Latin, yaitu femina, kemudian diartikan ke bahasa Inggris menjadi femine, yang artinya memiliki sifat perempuan atau feminim. Secara umum, feminisme itu didefinisikan sebagai gerakan perempuan yang menuntut hak-hak mereka setara dengan laki-laki atau kesetaraan gender. Pandangan terhadap gender dari dulu menganggap bahwa laki-laki memiliki kekuatan, otonomi, kemerdekaan, kekuasaan, dan konsep-konsep tersebut itu penting bagi ilmu politik dan pertahanan dan kepentingan nasional. Sedangkan perempuan dianggap lemah, naif, emosional. Juga perempuan itu tidak dianggap bersifat patriot, dan pahlawan selalu disambungkan dengan laki-laki yang menjaga perempuan dan anak-anak. Jika kita lihat dari gender simbolis, yaitu berkarakteristik yang dikonstruksi dengan cara sosial dan budaya, seperti kekuatan atau power, autonomi, rasionali, publik yang disambungkan sebagai stereotip maskulinitas. Sedangkan sebaliknya, feminitas stereotipnya berkarakteristik lemah, bergantungan, emosional, dan privat. Definisi maskulin dan feminis ini saling berhubungan, dan orang-orang selalu menganggap menjadi laki-laki sejati atau real man tidak boleh memiliki sifat kewanitaan atau feminim karena dianggap lemah. Lalu gender struktur. Jika dilihat dari struktur hubungan kekuasaan, maka karakteristik gender mengakibatkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Karena penghubungan laki-laki selalu dianggap kuat, otonom, rasional, dan publik, sedangkan perempuan itu dianggap lemah, bergantungan, emosional, dan privat, yang membuat ketimpangan kekuasaan tersebut. Karena masyarakat selalu lebih menghargai karakteristik yang melekat dalam maskulinitas. Karena itu gender maskulinitas menjadi dianggap gender yang paling superior, sedangkan feminim itu dianggap rendah atau inferior. Bahkan karena gender selalu disambungkan dengan perempuan saja, padahal seharusnya gender itu membicarakan tentang perempuan dan laki-laki. Maka gender itu selalu dianggap bersifat domestik, sehingga tidak ada hubungannya dengan politik internasional. Teori hubungan internasional feminis dalam klasifikasi The Great Debate in International Relations, feminis selalu ditempatkan dalam third debate. Tidak semua feminis postmodern, namun sebagian besarnya feminim itu post-positifis. Feminis sepakat dengan pendapat Robert Cox yang berasumsi bahwa for someone and for some purpose, yang berartikan untuk seseorang dan untuk tujuan tertentu. Maskulinitas hegemonik juga menghargai maskulinitas dalam sistem antarnegara. Jadi maksudnya di sini tindakan perilaku negara harus bersifat heroik, rasional, dan superior. Sifat-sifat tersebut berhubungan dari sifat maskulinitas. Menggabungkan teori feminim dengan teori hubungan internasional, kekuasaan negara diperoleh dari identifikasi hegemoni maskulinitas. Maksudnya, gagasan ini berhubungan dengan ideal maskulinitas. Perilaku yang digunakan oleh negara melegitimasikan kepentingan dan keamanan nasional. Maskulinitas moral adalah sepakat kriteria yang dengannya Kennedy dan penasehat kebijakan luar negeri yang terdekat menggambarkan mereka adalah sebagai pria kulit putih Amerika. Kriteria ini membenarkan klaim untuk berkuasa. Nilai-nilainya mencakup kepahlawanan, keberanian, kekuatan, dan tanggung jawab. Perhatian Kennedy pada kebijakan sipil, pengorbanan,
dan pelayanan publik menyoroti sifat kejantanan moral. Lalu saya akan menjelaskan contoh-contoh ketidaksetaraan gender di kehidupan sekitar. Yang pertama yaitu beban ganda atau double burden, mengerjakan tanggung jawab yang berlebihan. Seharusnya tugas ini dapat dibagi dengan laki-laki dan perempuan. Misalnya seorang istri yang melakukan semua pekerjaan rumah tangga dan juga harus mengurus anak, padahal istri juga memiliki pekerjaan di luar, sedangkan laki-lakinya hanya kerja saja, tidak mengerjakan tugas rumah tangga, padahal pekerjaan ini bisa dilakukan oleh laki-laki juga. Lalu peminggiran atau marginalisasi, perempuan tidak dapat mengikuti suatu kebidangan pekerjaan tertentu karena dianggap lemah, emosional, dan cengeng, misalnya kayak pekerjaan yang berkaitan dengan pembangunan. Minim kontribusi perempuan karena perempuan dianggap lemah secara fisik dan psikologis. Fungsi reproduksi perempuan juga dianggap akan menghambat pekerjaan, misalnya seperti ketika perempuan sedang haid, hamil, dan menyusui. Kemudian kekerasan atau violence karena wanita itu dianggap lemah dan wanita itu dianggap sebagai objek seksual, misalnya seperti kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. Dan juga kemudian ada pelabelan atau stereotype, pelabelan yang melekat pada jenis kelamin dan berhubungan dengan fungsi dan perannya yang tidak mengandung kebenaran yang tetap. Misalnya perempuan harusnya tugasnya tuh seperti mencuci, memasak, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sedangkan laki-laki itu tugasnya harus mencari nafkah. Laki-laki tidak boleh cengeng dan lemah. Dan terakhir itu ada diskriminasi, perlakuan perbedaan karena jenis kelamin. Misalnya perempuan tidak harus berpendidikan tinggi dan harus pintar masak, dan laki-laki itu harus berpendidikan tinggi dan harus bekerja di luar rumah. Jadi kesimpulannya, feminisme merupakan salah satu gerakan yang terdiri dari kaum wanita yang menuntut kesetaraan hak mereka antara laki-laki dan perempuan. Dengan adanya gerakan ini dapat merubah prinsip pemikiran patriarki yang menganggap derajat laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan, yang dapat mengakibatkan kesewenangan perempuan dapat terganggu. Perspektif feminis di hubungan internasional didasari pada ontologi dan epistemologi yang sangat berbeda dengan hubungan internasional konvensional. Gender juga cenderung dihubungkannya dengan perempuan, padahal gender juga membicarakan laki-laki. Dan jika kita membicarakan gender, ada orang yang akan merasa terserang secara personal. What was she doing? Where was she? What was she wearing? What did she say? How did she act? Blame the woman for being irresponsibly leaving her house at a later hour. Well, why did you go to the market alone? Why did you not cover yourself up properly? Share your story with me. अब मैं पहले तो ये हैरान हूँ कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर है। आप सीधा रोक लो जीटी रोड जहाँ पे आबादी है और घर चली जाओ। कम से कम अपने पेट्रोल चेक कर लो, क्योंकि सारे पेट्रोल पंप नहीं होते। Victims are blamed, they are shamed. The location will be blamed, the time will be blamed, it's language that we use, it's how we talk about victims, it's how we talk to victims. So all of that creates a culture which enables rape. I myself have been through sexual harassment very early on in my career. And my family also does not want me to name my harasser because they're like, we're not ready for that kind of shaming. Our fears are coming to life before us, which made us feel like if this does happen to me, which there is a high chance of happening, then I will be blamed for it. So it's a highly manipulative patriarchal tool
to stop the vulnerable from holding the privileged accountable. Past 4-5 days, the cases of online abuse from men have really spiraled and skyrocketed because they don't like the discourse that we are putting forward, which is that all men are complicit in this and the entirety of society is complicit in this. So when they don't like that discourse, they attack you. Born in, say, Pakistan, you somehow grow up in an environment where people keep telling you, "Tum ladki ho to dupatta le lo, bazaar ja rahi ho to kameez pehen lo." But as we've grown up and with the advent of social media, it's finally come the realization of, no, this cannot be acceptable, because now the younger generation realizes हम जब चाहे जो चाहे हम भी कर सकते हैं, और आपको हिफाजत, क्या आप 12 बजे के बाद आप हिफाजत क्या खत्म हो जाती है इस मुल्क में हमारी? If we talk about rape culture, I think it's when we think that a woman is an object of honor that must be safeguarded at all times. Because I think this perception that people think that women on roads can, become independent and they are a threat to this patriarchal system. We need to, engage people in this. So if we do unite towards a cause, if we do talk about stuff, and if we do come together, there will be consequences, there will be change.